Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang tutorial teknik-teknik pijat, teknik penyembuhan menggunakan teknik pijat, cara kita mendiagnosa sebuah penyakit, cara kita mempelajari tentang struktur anatomi tubuh. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, like jika kamu menyukai video ini, berikan komen, saran dan komentarnya, share video ini ke sosial media teman-teman semua sebagai rasa terima kasih teman terhadap saya. Oke, kita langsung menuju ke video selanjutnya dan selamat menikmati. Tri pemanas, San Chiao Ching. Aliran energi meridian tri pemanas. Meridian tri pemanas adalah meridian yang dimana aliran energinya bersifat sentripetal. Trayeknya dimulai dari ujung jari manis sisi jari kelingking 1/10 cun di atas akar kuku jari tersebut, naik menuju ke permukaan punggung tangan, permukaan posterior pergelangan tangan, posterior lengan bawah, posterior siku, permukaan posterior lengan atas, posterior pundak, terus naik ke permukaan posterolateral leher, menuju ke belakang lobus telinga, cuping telinga, menelusuri belakang daun telinga, terus menuju ke depan daun telinga dan berakhir pada legokan yang terdapat di ujung luar alis. Dari titik ini, energi meridian tri pemanas melanjutkan perjalanannya ke meridian kandung empedu. Letak titik nyeri dan indikasi meridian tri pemanas. Meridian tri pemanas mempunyai 23 titik nyeri dengan nomor urut. Letak titik nyeri dan indikasinya adalah sebagai berikut. Terletak 1/10 cun di atas akar kuku jari manis pada sisi jari kelingking dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, cefalalgia, leucoma, neuralgia lengan bawah dan jari-jari tangan, indigestie, nausea, rasa nyeri pada seluruh lengan dan rasa panas pada perut. Terletak pada legokan di ujung ruang intermetacarpus keempat. Bila jari-jari tangan ditinjukan, titik tersebut terdapat dalam ruang di antara jari manis dan jari kelingking dengan kedalaman 25 mm. Indikasi, spasme atau rasa pegal pada seluruh anggota gerak atas, cefalalgia karena kekurangan sel darah merah, telinga berbunyi disertai kepekaan, faringitis, neuralgia lengan bawah dan gingivitis. Terletak pada permukaan punggung tangan di dalam legokan di antara kedua metacarpus terakhir. Bila tangan ditinjukan, titik tersebut terdapat di belakang ujung anterior ruang intermetacarpus keempat 1 cun di belakang TP2 dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, seperti tercantum pada TP22 ditambah dengan jari-jari tangan sukar digerakkan, tidak dapat mengeluarkan keringat dan diabetes gula. Terletak pada legokan yang terdapat di tengah-tengah pergelangan tangan posterior dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, pilek, reumatik, arthritis, spasme atau pegal-pegal pada jaringan otot lengan bawah, ante atau retrofleksio rahim, rasa nyeri pada pergelangan tangan, lengan tidak dapat diangkat ke atas, intermittent fever, reumatisme deformans dan diabetes gula. Terletak pada tempat 2 cun di atas lipatan pergelangan tangan posterior pada garis vertikal yang digariskan dari TP4 dan di tengah-tengah lebar permukaan posterior lengan bawah dengan kedalaman 58 mm. Indikasi, penyakit-penyakit mata, odontalgia, adenitis aksilaris, jari-jari gemetar, reumatik anggota gerak atas, hemiplegia, neuralgia lengan bawah, kenaikan suhu tubuh dan diabetes gula. Terletak pada 3,5 cun di atas lipatan pergelangan tangan posterior di antara kedua tulang lengan bawah pada sisi tulang radius dengan kedalaman 58 mm. Indikasi, myocarditis, pleuritis, radang-radang mata, neuralgia lengan atas disertai rasa nyeri pada intercostal, rasa pegal pada pundak, titik nyeri pada sisi tubuh, vertigo dan postpartum.
terletak di atas TP6 pada sisi tulang ulna dengan kedalaman 2 mm. Indikasi, telinga pekak, epilepsi, spasme atau atrofia jaringan otot lengan bawah dan mialgia. Terletak di permukaan posterior lengan bawah 4,5 cun di atas TP4 dengan kedalaman 1-2 mm. Indikasi, seperti yang tercantum pada TP7 ditambah dengan afonia spontan dan lengan tidak dapat diangkat ke atas. Terletak di permukaan posterior lengan bawah 6 cun di atas pergelangan tangan dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, seperti yang tercantum pada TP7 ditambah dengan nefritis dan laringitis. Bila tangan diluruskan, titik tersebut terletak di atas ujung atas olecranon, dan bila tangan dibengkokkan, titik tersebut terletak 1 cun di atas kepala olecranon dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, bronchitis, laringitis, telinga pekak, adenitis aksilaris, anxiety, rasa nyeri pada leher, pundak dan siku, folie serta ponstakru 4R spasmodik 11. Terletak 2 cun di atas siku pada permukaan posterior lengan atas dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, rasa nyeri pada pundak disertai lengan tidak dapat diangkat ke atas atau diluruskan dan nyeri pada kelopak mata 12. Terletak di permukaan postero-ekstern lengan atas 4,5 cun di atas ujung siku, olecranon, pada jaringan otot deltoideus dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, cefalalgia, spasme daerah scapula dan bagian belakang kepala, tengkuk dan leher kaku serta folie 13. Terletak di permukaan postero-ekstern lengan atas 3 cun di bawah protuberantia acromion tulang humerus dengan kedalaman 7 mm. Indikasi, seperti yang tercantum pada TP12 ditambah spasme dan rasa pegal pada lengan bawah serta goiter, strauma 14. Terletak di bawah belakang ujung atas pundak, pada sebuah legokan bila tangan diangkat ke atas dengan kedalaman 7 mm. Indikasi, spasme dan rasa pegal pada lengan atas, rasa nyeri pada lengan atas disertai sukar diangkat ke atas dan pleuritis. Terletak 1 cun di atas tengah-tengah spina scapulae dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, spasme dan rasa dingin pada tengkuk serta leher dan pundak tidak dapat diangkat. Titik ini istimewa untuk melawan hawa lembab dan titik utama tenaga anggota gerak atas. Terletak pada sisi posterior tendo sternocleidomastoideus, di bawah belakang apofise mastoideus dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, telinga pekak dan berbunyi, radang-radang dahi, pandangan mata kabur, adenitis pada leher, faringitis, tengkuk kaku dan sukar memutar kepala serta parotitis. Terletak di belakang lobus telinga dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, telinga pekak dan berbunyi, paralise dahi dan trismus disertai afasia. Terletak 1 cun di atas TP17 dengan kedalaman 2 mm. Indikasi, cefalalgia, pandangan mata kabur, telinga pekak dan berbunyi serta konvulsie pada anak-anak. Terletak 1 cun di atas TP18 dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, telinga berbunyi, dyspnoa, congestie cerebral, odontalgia, konvulsie anak-anak dan muntah-muntah pada anak-anak. Terletak pada tempat sama tinggi dengan ujung paling atas daun telinga dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, leukoma, gingivitis, stomatitis, tic pada bibir, muntah-muntah dan sukar mengunyah. Terletak pada legokan di depan atas tragus dengan kedalaman 2 mm. Indikasi, telinga berbunyi dan pekak, otitis, caries gigi dan furunkel telinga. Terletak 1 cun di depan TP21 dengan kedalaman 2 mm. Indikasi, cefalalgia, spasme atau paralise dahi, adenitis, polip hidung dan otitis eksterna. Terletak pada sudut luar alis dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, cefalalgia, congestie mata, enteropion, paralise dahi, leukoma, trachoma dan pandangan mata kabur. 11. Meridian kandung. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman masing-masing. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.